Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Setiap makhluk hidup melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, volume, dan berat suatu organisme. Sedangkan perkembangan adalah suatu proses menuju keadaan yang lebih sempurna. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Adapun bahan-bahan dan alatnya adalah sebagai berikut. Di sini saya memakai bibit kacang buncis, ada rock wool, tempat penyemaian, dan air. Pertama-tama, bibit yang sudah disiapkan tadi direndam menggunakan air hangat-hangat kuku selama 30 menit. Selanjutnya, lubangi rock wool yang tadi sudah disiapkan dengan menggunakan alat, bisa juga dengan menggunakan pensil ataupun kayu. Lubangi secara menyeluruh sesuai dengan jenis bibit yang ingin disemai. Selanjutnya adalah tahap penyemaian bibit kacang. Bibit yang sudah direndam tadi dimasukkan ke dalam lubang rock wool satu per satu. Tahap selanjutnya adalah penyiraman terhadap benih tadi yang sudah ditaruh di atas rock wool. Pastikan seluruh bagian rock wool tersiram dengan air dan perhatikan jangan sampai kebanyakan air. Tahap selanjutnya, tutuplah benih yang sudah disemai dengan menggunakan kardus sehingga suasana di dalamnya gelap untuk mendukung proses perkecambahan dari bibit tersebut. Setelah 1 minggu, bibit akan menunjukkan proses perkecambahan dan mengalami perkembangan yang sangat pesat ditandai dengan mulai munculnya daun-daun baru pada tumbuhan. Di video kedua, kita akan mengamati pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, yaitu lalat buah atau Drosophila sp. Halo teman-teman, kali ini saya akan melakukan eksperimen mengenai daur hidup dari lalat buah. Yang kita perlukan, alat dan bahannya adalah tentunya adalah lalat, ya. Kemudian 3 buah botol, ada pisang, kemudian nanti kita tutup nanti botolnya dengan menggunakan plaster. Kemudian kita gunakan juga kapas. Setelah pisang dan juga tape singkong dihaluskan, kemudian dimasukkan ke dalam 3 buah botol dan ditutup dengan menggunakan kapas. Nah, ini botol yang sudah berisi media untuk daur hidup lalatnya. Sekarang kita masukkan lalatnya ke dalam botol. Dan inilah lalat yang sudah dimasukkan ke dalam botol yang berisi media. Kemudian kita amati perkembangannya. Adapun siklus hidup lalat adalah mulai dari telur berubah menjadi larva atau belatung, kemudian menjadi pupa dan lalat dewasa. Selanjutnya adalah mengamati struktur bunga kembang sepatu. Ini adalah bunga kembang sepatu yang ditunjuk oleh pulpen adalah kelopak bunga yang berwarna hijau dan berfungsi untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Dan ini adalah bagian mahkota bunga yang berwarna cerah yang berfungsi menarik perhatian serangga untuk mendukung proses penyerbukan. Yang ditunjuk dengan pulpen adalah benang sari sebagai organ jantan pada bunga.
yang terdiri atas kepala sari sebagai tempat serbuk sari dan tangkai sari yang berfungsi menopang kepala sari. Selanjutnya adalah putik yang berperan sebagai organ betina yang terdiri atas kepala putik, tangkai yang menghubungkan stigma dengan ovarium, dan di bagian bawah terdapat bakal buah atau ovarium. Selanjutnya, ini bagian dari putik yang berada di bagian bawah, tepatnya adalah ovarium, sebagai tempat bakal buah. Yang ditunjuk dengan pulpen adalah tempat bakal buah dari bunga kembang sepatu. Dapat disimpulkan bahwa bunga kembang sepatu adalah bunga yang lengkap karena memiliki kelopak bunga, mahkota, benang sari, dan putik. Keempat komponen tersebut memungkinkan bunga kembang sepatu melakukan reproduksi secara sempurna.